Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di vlog saya ya. Jadi hari ini apa yang akan saya bahas ya di pertemuan kali ini? Anda pasti suka yang namanya ini ya. Ini adalah keju Cheddar Craft. Ini mereknya ya saya bawain aja. Dan ini yang paling terkenal di Indonesia. Ya, ini keju cheddar. Kamu mau makan apa? Martabak ya pakai ini juga. Ini paling terkenal nih. Ya ini dari zaman dulu nih. Ini bikinan dari Ultra Jaya kalau nggak salah. Mana ya? Oh bahasa saya. Sorry Craft Ultra Jaya Indonesia. Bener nih dia dari Craft Ultra Jaya ini di Bandung pabriknya. Terus kemudian yang kedua ada yang namanya Procis mereknya. Ini beberapa belakangan ini aja mulai ada nama Procis. Kalau ini tadi namanya Cheddar. Kalau ini namanya Spready. Spready itu apa? Ya keju oles proses cheddar cheese ya, tapi dia bisa dioles ya, keju oles ini ya. Bedanya apa? Kalau ini tadi dipotong-potong diparut, nah nanti baru rada lama apa meltingnya. Kalau ini dioles, bisa jadi ini umurnya lebih muda dibandingkan yang ini. Artinya apa? Ini udah lebih lama, ini lebih muda, ini karena keju oles. Nanti ada jenis-jenisnya, silahkan Anda pelajari di kuliah ya. Terus yang ini adalah ini Emina, ini juga baru nih, Emina, Moza cheese, mozzarella dan cheddar. Artinya apa? Bisa jadi ini dari cheddar kemudian dibikin mozzarella. Bedanya mozzarella dengan yang lain apa? Mozzarella itu mulur. Bisa kalau ditarik itu kayak di pizza tuh set ya ada ininya, apa namanya? Ada lengket-lengket yang ke atas gitu. Jadi nggak kering dia. Ya, ada lengket-lengket ke atasnya ya. Kalau mau yang banyak mengandung mozzarella, kalau mau beli pizza itu ada di Pizza Kayu Bakar di kedai kita. Saya sekarang promosi. Nah, ini adalah untuk yang baru ya dari Enima ya. Ini keterangannya ya. Kamu bisa belajar loh. Cuman dari keju, beli keju gini bisa belajar nih keterangannya nih. Keren. Ya, terus kemudian ini ada yang Enima cheese. Ini dia kejunya stick. Jadi keju stick. Lumayan sih harganya. Isinya 4 biji doang, lumayan. Satunya 3.000 4.000 lah. Ya, ini dibuat oleh Animacis Indonesia dari Bekasi. Ya, saya nggak tahu nih untuk siapa ini. Oh, tapi ini di MM 2100 ininya sebelah kanan di Bekasi sebelah kanan ini. Keluar tol langsung masuk MM 2100 ya. Keju praktis untuk dicemil, kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gizi. Apa itu? Ya, kamu harus tahu. Ini apa? Kalau tulisannya kalsium membantu, berarti dia tinggi kalsium, sumber protein, dan tinggi vitamin D. Kalau di yang lain-lainnya, tidak ada klaimnya. Ya, otomatis ya, ini ada lemak, kalori, natrium, dia 18%. Ya, cuman dia tidak mengklaim. Ya, kadang klaim. Cuman di sini sudah ada keterangannya allergen contains milk. Ya iyalah keju masa dari mana kalau nggak ada milknya. Ya, jadi mungkin ini apa namanya? Perusahaannya kayaknya baru sehingga dia untuk merebut pasar yang ini tadi dia harus mencantumkan yang itu tadi ya. Oke. Nah, ini tinggi kalsium, sumber protein dan tinggi vitamin D ya. Terus kemudian di sini berpengalaman mengolah keju berkualitas 60 tahun di Jepang. Oh, ini produksi baru Jepang. Ya, praktis, lezat, cita rasa, rasa keju enak. Ya iyalah keju. Cara sebelum dimakan, oh disobek dulu. Oh, disobek dulu. Oke. Saya nggak ketemu semalam. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi ini katanya gimana cara sobeknya? Oh, salah, harusnya ke atas tadi. Sudahlah. Nah, ternyata dia bisa gini. Mantap. Mantap pagi-pagi makan keju ya. Oke. Yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan membahas produksi keju ya. Jadi nanti Anda mencari video tentang produksi keju.
Dan keju di dunia tuh beda-beda, guys. Kenapa beda? Ya. Karena nama keju itu sebagian besar di apa namanya eh, dinamai dengan suatu daerah. Ya, ada parmesan, parmesan. Tapi ada namanya lagi di suatu tempat di Italia. Terus kemudian di Inggris juga beda, di Belanda beda, Bulgaria beda. Cuma di Indonesia aja yang nggak ada, gitu ya. Kenapa nggak ada? Ya karena Indonesia tidak lekat sekali dengan budaya makan keju. Ya jangankan makan keju, minum susu aja jarang. Nah seperti itu. Nah di sana ya awal sejarahnya katanya itu dari bangsa Arab yang ketika dia berdagang terus kemudian susunya ditaruh di apa namanya di lambung domba ya yang sudah dikeringkan ternyata dia bisa memisah dan ketika dimakan rasanya enak. Itu awalnya. Terus kemudian masuk ke Eropa melalui Yunani terus kemudian sekarang di Eropa sangat banyak sekali ya. Nah, dari masing-masing daerah tadi dia mempunyai spesifikasi tertentu ya, dia punya ciri khas tertentu ya, banyak ciri khasnya ya, mau mozzarella, mau cheddar, mau macam-macam lah saya sama nggak ngerti gitu ya. Dan yang paling unik mereka itu ada namanya geographical origin. Artinya mereka sudah patenkan, ya, mereka sudah dilindungi dari geografis. Jadi misalnya kalau dari tanah Sunda gitu, bikin keju dari tanah Sunda gitu ya, namanya nanti diganti, namanya adalah Sundanis gitu. Kalau dari misalnya dari Banyuwangi Lareosing ya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi mereka mereka sudah diproteksi. Jadi kalau mau yang asli segala macam itu berarti nanti dari daerah tersebut ya. Nanti Anda carilah video-videonya dan kita bahas bareng. Nah, yang berbeda apa? Secara garis besar pembuatan kejunya akan sama ya, mulai dari apa namanya? Dari sapinya dikasih makan, terus kemudian nanti jadi parameter kualitas apa namanya? Si susunya ya, terus kemudian nanti jadi kualitas dari apa namanya? Dari pengolahannya, dari tambahkan yang namanya mikroba, tambahkan enzim ya buat koagulasi, terus kemudian nanti tambahkan salt ya. Hampir sama pengolahannya, tetapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah satu enzimnya beda, enzimnya tetap sama pakai rennet, mikrobanya bisa beda, terus kemudian yang kedua cara pengolahannya beda, misalnya kayak mozzarella dengan cheddar biasa itu beda, terus kemudian bakterinya bisa beda, bisa lactobacillus, bisa macam-macam. Nah, terus kemudian yang membuat suatu keju itu diakui geographical originnya adalah terkadang juga si bakteri itu tadi itu yang ada di susu itu tadi ya itu ada di pakannya ya, ada di pakannya. Saya nggak tahu ini terkadang kita kalau berbicara masalah sesuatu itu kan kadang-kadang cuman ada ininya aja apa namanya ada story-nya aja kan, artinya story itu eh dari story yang dibuat-buat gitu, tapi ternyata memang bisa jadi memang ada gitu. Jadi ada yang dari rumputnya itu sudah ada bakterinya. Coba kamu kaji ya, kadang-kadang saya juga lucu juga gitu. Dari rumput itu masuk ke stomach, dari stomach itu nanti bakterinya ikut sampai ke susu. Saya juga masih bingung tuh. Story-nya bener apa enggak ya? Nanti kamu kalau ketemu video yang itu, saya udah tonton nih. Jadi selama 3 hari ini saya semua tonton yang ada video keju yang ada di YouTube. Ya. Oke, jadi nanti Anda buat ya satu kelompok buat satu ya, cari YouTube ya. Terus kemudian dia menggunakan apa namanya susunya seperti apa dan segala macam pengolahannya sampai terakhir bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa Anda nanti evaluasi ya. Nah, kriterianya adalah kalau kita mencari pembuatan susu, jangan saya mohon jangan terutama jangan di Indonesia ya. Jadi jangan bahasa Indonesia, semua pakai bahasa Inggris semuanya. Dan kalau bisa kita pakai yang cara Europe atau Eropa. Kalau misalnya kita cara Indonesia, is okay kadang-kadang ya. Rumahan pun juga bisa bikin, tetapi apa? Tetapi terkadang kita banyak apa ya? Karena culture-nya kita nggak dapat gitu loh. Jadi kita kita artinya budaya kita nggak dapat, jadinya ya asal jadi aja kadang-kadang seperti itu ya. Oke. Nah, nanti caranya yang durasinya lebih lama ya.
Nah, di Evita sudah ada contohnya, sudah ada contoh apa namanya pengolahannya ada di Evita, gitu ya. Dari cheddar, terus kemudian nanti dia bisa ke macam-macam. Ya, terus kemudian nanti kita diskusi tentang materi videonya dengan saya pakai WA aja. Pak, kalau linknya ini gimana? Oke, kalau linknya gimana? Oke, kalau linknya gimana? Nah, terus kemudian kita tidak hanya dari referensi dari video saja, tetapi kita juga harus menambah wawasan. Ya, jadi kalau di video ya seperti itu ya, tetapi nanti kita tahu kalau misalnya warnanya kuning, kok kuning ya Pak ya? Kenapa karena kuning ya? Gitu. Nah, kuning itu bisa jadi karena ada penambahan natural coloran misalnya, segala macam. Nah, tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah kita belajar mulai dari awal. Bagaimana kita bisa memilih susu, kualitas susunya seperti apa. Ya, kalau di situ nggak ada, ya kamu bisa cari. Ya, carilah. Cari standarnya seperti apa. Misalnya di Itali, susu di Itali itu standarnya gimana? Ya, kamu carilah. Gitu. Terus kemudian flowchart pengolahannya. Ya, kapan dia dipotong-potong, terus kemudian bahannya seperti apa, bahannya apa saja, mungkin saja bahannya pakai lactobacillus apa gitu ya, atau lah macam-macam lah pokoknya ya. Nanti itu Anda compare, ya kalau di video nggak mungkin dia detail kasih tahu bakterinya nggak mungkin, berapa persen nggak mungkin, tapi ada di jurnal biasanya cara pembuatannya, ya atau mungkin Anda dari web lah, nggak apa-apa, kita yang penting kita belajar, ya gitu. Terus kemudian fungsinya untuk apa? Ya, misalnya bakteri buat apa? Ya, terus kemudian si siapa itu si KCI-nya buat apa gitu ya? Mana yang W, mana yang Kurt gitu ya? Kenapa kok prosesnya udah jadi bagus-bagus, sudah kayak tahu terus kemudian dihancurin lagi? Kenapa W-nya dibuang? Kan seperti itu. Nah, itu kan kita harus tahu. Ya, terus kemudian peralatan yang digunakan apa? Jadi mulai dari susu dari awal sampai terakhir peralatan yang digunakan apa? Banyak, ada beberapa seperti mozzarella. Mozzarella itu ada tambahan lagi. Jadi mozzarella itu dia eh, ada ada proses yang untuk mengulur dari si kejunya. Jadi diulur tuh, diaduk-aduk terus gitu ya. Tapi kalau ini ada yang sudah pakai ada yang pakai atau menggunakan si ini apa namanya menggunakan mesin. Itu keren itu. Ya, kita bisa belajar banget ya. Terus kemudian dia gimana cara tambahin saltnya gimana agar supaya apa gitu ya. Ada di situ ya. Terus kemudian yang nggak lupa adalah kalau misalnya Anda mencari satu mozzarella, berarti terus kemudian Anda harus tahu cita rasa seperti apa, organoleptiknya seperti apa, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini. Oh, apa namanya? Keju yang ada di Inggris itu yang dalamannya kayak ada apa namanya ada bakteri warna biru birunya itu kenapa biru birunya tuh why kok bisa dia warna biru oh ditambahkan ini ternyata di bagian luarnya dia ada kapangnya pak ya ada jamur jamurnya gitulah pak ya tapi ya bukan jamur tiram ya tapi jamur jamurnya gitu pak ya ternyata itu dia gunakan untuk apa agar supaya dia lebih bagus lagi gitu cita rasanya lebih keluar lagi ya boleh boleh aja mau ngomong aja ya. Terus kemudian yang nggak kalah menariknya adalah tuliskan istilah. Istilah yang ada dipakai di sana itu apa sih? Misalnya chord, way, itu apa? Itu nanti jadi glosari tersendiri buat kalian. Sehingga nanti dari 4 pertemuan ini, ya dari 4 pertemuan ini, Anda nanti bisa, saya pun juga bisa tahu, ya ininya apa namanya, si glosarinya kita bisa belajar banyak ya dari 4 kelas juga kita pasti akan bisa dapat belajar yang banyak ya seperti itu. Nah terus kemudian penjelasan geographic origin atau sertifikat lain bukan sertifikat ISO bukan sertifikat enggak tapi geographical origin. Kenapa? Kadang-kadang mikrobanya cuma bisa tumbuh di situ. Ingat mikroba apa namanya pembuatan keju itu ada yang spontan ada yang enggak. Tambahkan ini ada yang spontan juga ada yang buat keju spontan ya. Nah, untuk hari ini ya karena kemarin kita ada diskusi di grup dosen gitu ya. Untuk hari ini kalian tidak perlu bikin laporan ya, tapi kalian harus buat resume dalam bentuk PPT. Tata caranya adalah upload tugasnya di Google Drive. Ini sudah ada Google Drive-nya, HTTPS-nya ya. Nanti PowerPoint-nya data pendukung kamu upload di sana, tapi videonya jangan ya.
link video ataupun link webnya ataupun apapun itu ada linknya, itu masukin ke assignmentnya. Artinya apa? Kalau Anda masukin assignment, berarti nanti di Google-nya di share juga di sini. Artinya linknya yang ditulis di sini. Sehingga apa? Nanti ketika Anda submit, ya itu nanti bisa terrecord. Ya, artinya ketika Anda submit berarti kita terrecord dong. Nah, seperti itu. Oke, untuk timeline-nya silakan, yang penting Anda absen dulu. Terus kemudian berikutnya kamu mau ngapa? Mau pakai LAN oke, mau pakai WA oke, mau pakai YouTube oke, terserah kamu aja. Saya bebasin kamu mau pakai apa, mau pakai Zoom udah enggak ah. Zoom bahaya. Ya pakai Google Meet, kita pakai Google Meet boleh, terserah. Anda tapi yang mengajukan, "Pak, yuk Pak, kita pakai Google Meet, Pak." "Ayo Pak, saya udah kangen sama teman-teman yang lain." Boleh. Ya, terserah kamu aja, saya ada ya. Oke, mungkin itu aja untuk tugas hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.